Baik pemirsa, Anda masih menyaksikan Breaking News TV One. Kita akan masih menanyakan kepada M. Farid Aljawi selaku Ketua Harian Asosiasi Travel dan Travel Haji dan Umroh. Halo Pak. Ya. Pak, ini Sena. Pak, saya ingin menanyakan ini selain penerbangan yang memang harga atau biayanya ini cukup mahal, ini akomodasi juga cukup mahal nih Pak. Ini bagaimana nih? Apakah juga realistis untuk diturunkan ini akomodasi? Yang pertama saya menanggapi mengenai penerbangan. Menurut kami tahun ini menarik sekali karena ada airline yang baru yang ikut berkompetisi dan melayani penyelenggaraan ibadah haji itu sendiri, yaitu Lion Air. Tadi disebutkan oleh Pak Rifki dari Komisi 8. Nah tentu dengan adanya kompetisi beberapa airline ini bisa menurunkan harga dan meningkatkan layanan karena masing-masing harus memberikan yang terbaik kepada masyarakat. Jadi kita lihat angkanya 34 juta, 386 itu turun sekitar 1 jutaan. Nah, memang yang lebih menarik lagi adalah akomodasi yang nilainya 19 juta BIP-nya, yaitu turunnya sekitar 5 jutaan. Tentu mungkin di Saudi pemerintah berhasil menegosiasi beberapa pemilik perumahan sehingga angkanya bisa turun signifikan. Tentunya kami melihat memang di Saudi juga banyak bangunan-bangunan baru yang bisa dipergunakan oleh jamaah haji sehingga ini bisa menurunkan angka yang tadinya signifikan terkait dengan pelayanan akomodasi begitu. Oke Pak, tetapi kalau misalkan kita berbicara lagi masalah pertambahan airline baru untuk haji ini dari Lion Air. Ini apakah dari travel haji dan umroh pun memang merekomendasikan atau juga sudah ada hal-hal yang dibicarakan bersama pihak penerbangan khususnya Lion Air Memang Lion Air ini kan airline Indonesia yang tentunya dalam pelayanan umroh Lion itu menerbangkan jamaah umroh, tapi untuk haji setiap tahunnya kami tidak melihat digunakan oleh pemerintah. Bahkan beberapa tahun lalu Lion itu digunakan oleh negara Afrika untuk melayani jamaah haji di Afrika menuju ke Jeddah. Tentu berdasarkan pengalaman itu mungkin mencoba mengajukan kepada pemerintah dan tadi kami melihat Lion Air itu bisa terbang untuk menyelenggarakan ibadah haji tahun ini. Gitu. Kalau mengenai usulan tidak ada usulan dari kami karena kami menggunakan airline juga termasuk Garuda itu sendiri dan Saudia serta beberapa airline yang reguler, airline asing begitu. Oke Pak, tadi kita sudah meng-highlight yang mahal-mahal ini ada akomodasi, ada juga penerbangan. Tetapi apakah ada hal lain yang menjadi highlight dari pihak travel khususnya yang paham akan biaya dari haji dan umroh ini? Silakan. Yang di-highlight mungkin layanan Arafah, Mina dan Musdalifah. Jadi yang nilainya sekitar 17 jutaan 17.500. Nah, ini juga memang perlu pendekatan khusus kepada syarikat karena 2 tahun ini penyelenggaraan haji sudah diserahkan ke swasta, ke syarikat. Bagaimana angka ini juga memang bisa turun, perlu pendekatan khusus. Mudah-mudahan walaupun angkanya tidak turun, tapi pelayanannya bisa maksimal, terutama terkait dengan layanan Arafah Mina yang memang menjadi tujuan utama dari pelaksanaan ibadah haji tersebut begitu. Oke Pak, tetapi dengan penurunan biaya haji dan umroh ini kan otomatis keuntungan dari pihak travel pun ini akan juga ikut menurun Pak, karena ada penurunan biaya untuk budget pengeluaran haji dan umroh. Ini bagaimana nih tanggapan dari Pak Farid? Kalau pihak travel tidak ada hubungannya dengan biaya yang ditetapkan oleh pemerintah karena travel sudah mempunyai standarisasi sendiri. Jadi perlu kami jelaskan bahwasannya kami mengambil alokasi 8% dari total 221.000 total kuota sebanyak 17.860 dan 17.860 itu kami kelola sendiri. Yang pemerintah tetapkan biaya itu adalah biaya untuk haji reguler yang ada di embarkasi di seluruh Indonesia yang melalui kelompok bimbingan ibadah haji gitu.
Oke Pak, ini dari jamaah yang akan haji dan umroh, ini apakah sudah ada komunikasi dengan pihak travel tentang entah itu kekhawatirannya atau malah senang dengan penurunan biaya haji ini? Ya kalau menurut kami, ya kalau komunikasinya mungkin kepada KBIH atau kepada Kanwil dan Kandepak yang membina masyarakat secara langsung terkait dengan haji reguler. Dengan adanya penurunan biaya tentu semuanya merasa senang. Karena bebannya menjadi ringan, mudah-mudahan dengan penurunan biaya ini tidak lagi ada yang membatalkan untuk keberangkatan yang mereka sudah ditetapkan berangkat haji tahun ini. Karena akan menjadi permasalahan tersendiri jika sudah ditetapkan biayanya diturunkan, namun mereka tidak punya kemampuan untuk melunasi dan berangkat haji tahun ini terkait dengan biaya. Nah ini akan menjadi permasalahan sehingga kuota akan sisa dan kuota sisa ini harus dialokasikan kepada yang berhak menggunakan begitu. Oke Pak Farid, jika biaya atau nominal yang telah ditentukan tentunya dari diskusi antara Menteri Agama dan juga Komisi 8, ini adalah 55,5 juta. Ini apakah dari Pak Farid sebagai asosiasi pengusaha travel haji dan umroh ini ada rekomendasi angka atau bahkan apakah bisa lebih turun atau malah kurang nih? Kita sebagai asosiasi travel mungkin angkanya range-nya antara 55 juta ya kan sampai 60 juta. Tapi kalau jika angka itu bisa muncul di 55 juta itu yang luar biasa karena penurunannya hampir 9 juta sendiri dari total yang ditetapkan tahun lalu gitu. Kalau angka ini yang menurut saya udah angka terbaik dan angka relevan lah. Mudah-mudahan ini sesuai juga dengan harapan masyarakat gitu. Oke, tadi dari statement Bapak ini mengatakan bahwa angka 55,5 juta ini telah dalam tanda kutip proporsional serta pihak DPR RI pun ini tadi akan mengesahkan ya nanti hari ini ya, meskipun belum diketahui nominal pastinya ini akan berapa. Apakah ada catatan sih Pak dari nominal tersebut Pak? Atau untuk keputusan rapat di hari ini katanya Pak? Ya, keputusan rapat hari ini ya mudah-mudahan karena dari nominal BP dan nilai manfaat kan akan ketemu BPIH. Ya mudah-mudahan ya ketemu BPIH-nya angkanya akan sama. Cuman yang bagi kami yang menjadi sebuah prestasi adalah nilai manfaat yang tadinya 28 juta itu bisa menjadi 34 juta sendiri sehingga ketemu angka 89 juta dari total yang diusulkan 93 begitu. Artinya secara keseluruhan jika berhasil dengan putusan angka tersebut adalah sebuah prestasi yang perlu diapresiasi di pemerintahan Pak Prabowo begitu karena ada 3 badan yang memang menaungi dan khusus mengelola haji mulai dari BPH yang diputuskan oleh Kepres dan BPKH itu juga serta Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh yang diatur dalam undang-undang. Kolaborasi ini ya mungkin ya menjadikan masukan yang begitu signifikan sehingga penurunan angka ini bisa baik gitu. Oke baik Pak, berarti dari Asosiasi Pengusaha Travel Haji dan Umroh ini dengan penurunan biaya haji sebesar 55 menjadi 55,5 juta, ini optimis ya Pak ya? Optimis Pak, kita optimis ya kan, pelayanan lebih baik karena semakin banyak orang memahami tentang pelaksanaan ibadah haji, semakin juga transparan pemerintah kepada masyarakat, semakin banyak pula orang yang memang ya bisa memberikan harga-harga terbaik untuk pelayanan haji termasuk ya penerbangan itu sendiri serta akomodasi-akomodasi yang ada di Arab Saudi begitu. Baik Pak Farid. Terima kasih ya Pak ya, terima kasih banyak, selamat kembali beraktivitas. Terima kasih.